Baik ya, materinya sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Prof. Sudah terlihat, Prof. Sudah, baik. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Ta'ala, kita siang hari ini diperkenankan untuk bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran, pertemuan yang ke-10 untuk yang kita ampu pada topik siang hari ini. Ada 3 yang kita siapkan, yaitu Marketing Financial Services untuk Full Financial Industry Case. Jadi nanti ada 3 topik. Topik yang pertama tentang pemasaran jasa keuangan. Kenapa saya ambil case-nya? Karena biar kita paham bagaimana implementasinya, applied-nya, ya. Saya kira untuk program pasca ini basic knowledge-nya sudah kita harapkan kita sudah paham, ya, sudah paham. Walaupun nanti akan saya ungkap kembali untuk meremind fundamental basic, ya, fundamental dari atau dasar-dasar atau principle of marketing management. Tapi case-nya kita harus dapat untuk bisa kita dapatkan gambaran dan ilustrasi bagaimana suatu teori diterapkan dalam suatu industri, gitu. Oke, saudara sekalian, mungkin ini juga paparannya tidak terlalu bagus, ya, tapi mudah-mudahan bisa kebaca. Saya coba untuk lihat dari sisi substansinya, ya. Kita mungkin pernah mendengar sebelumnya, ya, atau membahas di pertemuan awal, ya, di pra-UAS atau pas di mid, ya, di mid interim pada saat dosen sebelumnya mungkin sudah dijelaskan bagaimana marketing plans misalnya. Nah, kita akan coba untuk explore lebih jauh lagi, ya, bagaimana kita terapkan dalam suatu industri. Karena yang paling dekat sementara ini industri keuangan, sehingga saya coba untuk ambil case-nya di industri keuangan. Baik, saudara sekalian, di dalam kegiatan untuk menggali bagaimana aplikasi dari suatu teori dan konsep ke dalam suatu korporasi atau suatu industri, maka kita memerlukan pengetahuan basic knowledge terkait dengan konsepnya, sehingga nanti pada saat kita akan apply itu sudah memiliki framework, ya, sudah memiliki landscape frameworknya, sehingga nanti pada saat kita menjalankan teori itu atau mengaplikasikannya itu sesuai dengan kondisi existing dari perusahaan atau industri yang kita masuki. Nah, saudara sekalian, marketing plan, ya, yang kita sudah pelajari sebelumnya mungkin terbatas biasanya pada aktivitas-aktivitas yang terkait dengan 4P biasanya, gitu ya, terkait dengan kegiatan penentuan harga, kemudian, ya, pricing, kemudian pengembangan produk atau product development, ya, kemudian terkait dengan kegiatan promosi, gitu ya, dan terkait dengan kegiatan pendistribusian. Itu pada umumnya seperti itu. Nah, kita coba untuk perluas lagi, ada 2 faktor, ya, sangat menentukan dan kita perlu lakukan evaluasi ketika kita ingin membuat suatu rencana pemasaran, ya, marketing plans. Apa saja? Kita coba lihat dari sisi external factors, ya. Dari sisi external factors ada 6, ya, ada 6 faktor yang berpengaruh terhadap suatu korporasi atau existing condition dari suatu company, yaitu pertama terkait dengan legal, ya, legal. Yang kedua adalah political, ya, seperti kondisi saat ini misalnya, dan kondisi yang akan datang ketika pasca pemilu, maka bisa terjadi akan ada perubahan, ya. Kemudian economics, ya, social, technological, competition. Jadi ada 6, ya, there is
six step for the make marketing plans. Oke, nah kita akan coba untuk memahami secara detail ya bagaimana suatu legal framework atau regulation dalam suatu negara akan berpengaruh terhadap industri dan korporasi atau perusahaan yang ada di dalamnya. Sebagai contoh misalnya di industri perbankan. Di industri perbankan ada banking regulation and laws. Kita tahu persis ya, industri yang sangat full regulated adalah banking ya karena dia menyangkut dana masyarakat yang ditaruh di lembaga tersebut yang harus dilindungi ya, harus ada consumer protection. Pemerintah harus hadir untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan fraud ya, tindakan-tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan. Nah, maka dilakukan suatu regulasi. Nah, regulasi itu akan berpengaruh ya terhadap environment ya, terhadap lingkungan bisnis dari industri yang bersangkutan. Nah, di perbankan misalnya, bagaimana pemerintah melakukan perlindungan terhadap konsumennya melalui penjaminan misalnya. Maka ada namanya lembaga penjaminan simpanan. Nah, lembaga penjaminan simpanan itu adalah melindungi para customer atau konsumen mereka. Tapi di sisi lain juga bank perlu dilindungi dengan adanya gagal bayar. Ya, adanya gagal bayar di mana industri produk utama mereka ini adalah pembiayaan, financing atau kredit. Kredit dilindungi dengan misalnya collateral, kemudian dilindungi lagi misalnya dengan insurance, lalu dilindungi lagi di belakangnya dengan menggunakan assurance, penjaminan. Nah, jadi level-level dalam pengendalian bagaimana suatu industri agar terhindar dari bankrupt ya, dari suatu kegagalan, maka di situ ada suatu mekanisme yang menjadi tameng, menjadi bumper untuk melakukan proses penyelamatan ya, dari solutions. Ada resolusi dalam menghandle suatu problem kebangkrutan misalnya ya. Lalu ada taxation ya, ada pajak, ada foreign exchange control yang mengatur tentang pertukaran mata uang asing misalnya. Nah, itu diatur. Lalu political juga akan berpengaruh terhadap suatu industri. Misalnya kita saat ini misalnya bicara tentang minerba misalnya ya, atau mining ya, atau pertambangan misalnya. Di industri pertambangan pada saat SBY misalnya dilarang ya, dilarang misalnya. Ya, karena dengan berbagai alasan regulasi mengontrol dan tidak mengeluarkan izin misalnya untuk tambang-tambang baru misalnya. Lalu misalnya pada saat pemerintahan berganti ya di tangan Jokowi misalnya, maka batu bara kembali bisa dieksplorasi ya misalnya. Di situ pasti ada lingkungan itu bisa lingkungan bisnis, bisa lingkungan sumber daya dan sebagainya akan berpengaruh, termasuk di dalamnya adalah industri keuangan juga akan berpengaruh ya. Dulu pada saat terjadi pelarangan eksplorasi tambang misalnya, perusahaan-perusahaan tambang banyak yang kemudian gagal bayar ya terhadap industri keuangan. Ya, contoh sederhana misalnya di Kalimantan Timur, itu bank daerahnya hampir kolaps ya. Bank daerahnya hampir kolaps gara-gara karena yang dibiayai portofolionya itu hampir 50% ke pertambangan. Ketika pertambangan kemudian berada dalam masa suram, maka bank juga akan terpengaruh ya, terpengaruh dan kondisi performanya menjadi memburuk gitu ya. Nah, contoh yang lain sekarang misalnya dengan adanya perubahan di ya kita mendengar sekarang ada kembali diizinkan untuk menambang pasir laut misalnya ya oleh Jokowi misalnya, oleh pemerintahan Jokowi saat ini, yang sebelumnya dilarang ya.
Nah, berarti kan industri untuk eksplorasi terhadap sumber daya alam juga akan berubah, ya. Pasti satu sisi selalu plus minus ya terhadap suatu regulasi dan kegiatan politik. Ya, karena ketika ada suatu aturan baru yang muncul, maka akan menimbulkan dua sisi, ya, sisi opportunity, ya, sisi yang lain adalah sisi challenging, ya, sisi tantangan. Lalu kemudian economic conditions, ya, economic condition akan berpengaruh terhadap industri dan struktur industri. Ya, kemudian GDP yang berubah misalnya akan berpengaruh juga terhadap kondisi, akan berpengaruh terhadap suatu industri tertentu. Sebagai contoh misalnya GDP kita kan di angka 4.000, ya. Di angka 4.000. Sebelumnya kita pernah di angka 2.500. Ya, angka 4.000 ini kalau kita bandingkan dengan Malaysia misalnya kita seperempatnya, ya. Seperempatnya. Karena Malaysia sudah di angka sekitar 16. Ya, kita baru 4.000 GDP kita. Nah, itu apa kaitannya? Kaitannya adalah bagaimana pola konsumsi, kemudian pola transaksi akan berpengaruh ya terhadap kekuatan purchasing power ya terhadap industri yang ada. Lalu kemudian national rate of inflation and money supply misalnya. Nah, di sini juga akan berpengaruh bagaimana tingkat nilai tukar misalnya foreign exchange kita terhadap mata uang asing misalnya. Lalu interest rate juga akan berpengaruh ya terhadap kondisi ekonomi. Karena kalau nilai kan istilahnya dalam dunia keuangan yang sudah sangat tergantung pada interest rate ya pada bunga misalnya, maka banyak negara dan banyak juga perusahaan menjadi pemburu rente, ya kan? Jadi pemburu rente. Jadi dia mencari tingkat suku bunga yang menurutnya sangat bersahabat ya untuk melakukan suatu investasi di sektor keuangan. Kita mendengar misalnya US akan menaikkan tingkat suku bunga mereka misalnya, maka dengan sendirinya para investor akan langsung memburu itu. Karena berharap ketika tingkat suku bunga naik, maka US dollar currency akan juga ikut terkerek gitu ya. Nah, hal yang lain adalah social and demographics. Ya, kita tahu bagaimana kondisi sosial dan demografis di suatu negara akan berpengaruh ya terhadap struktur industri mereka, apalagi di sektor keuangan. Ya, sekarang ada 3 perubahan besar ya kan, yang inisiasi oleh perubahan teknologi informasi. Ketika teknologi informasi berubah, maka behavior masyarakat juga berubah. Bagaimana cara bertransaksi menggunakan gadget, ya kan, menggunakan platform, menggunakan marketplace, gitu ya, menggunakan digital, ya, yang kita sebut dengan digitalization, itu akan berpengaruh terhadap behavior, ya, terhadap perilaku. Nah, perilaku yang kemudian masif dilakukan oleh suatu masyarakat, society, maka akan merubah suatu peradaban, akan merubah suatu kebudayaan. Nah, ketika budaya berubah, maka cara-cara berbisnisnya juga mesti menyesuaikan dengan itu. Ya, karena kalau tidak menyesuaikan, maka akan tertinggal bisnis kita. Sisi yang lain adalah competition, ya, competition. Nah, di sini kita mesti harus melihat siapa sih existing players ya di pasar. Jadi kalau kita berbisnis di sektor keuangan misalnya, kita mesti tahu siapa saja sih pelaku yang bergerak di sektor keuangan. Ya, ada bank, ada insurance, ya, ada pasar modal, ada perusahaan ajak piutang, ada penjaminan, and so on ya. Jadi sangat banyak sekali. Kemudian new entrants penetrating the market. Kita juga perlu tahu siapa pelaku-pelaku baru yang masuk ke pasar. Karena kalau kita sebagai pelaku di suatu industri tertentu,
kita nggak nyadar gitu bahwa ternyata new entrance-nya cukup besar, cukup banyak, maka kita tiba-tiba bisa tersisihkan oleh para pemain baru gitu ya, para newcomer. Jadi kita harus memperhatikan siapa yang menjadi pendatang baru dan keunggulan apa yang dia bawa. Lalu kemudian kita sebagai existing players harus bisa mengantisipasi itu dengan cepat. Lalu pricing of financial services. Kita juga bermain pada kompetisi harga. Jadi harga yang biasanya yang diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi biasanya pricing-nya sangat rendah, ya pricing-nya sangat rendah. Karena sudah menggunakan high capacity of technological services. Sudah tidak lagi menggunakan human ya sebagai main players-nya. Ya sebagai pemain utamanya. Karena kalau masih bertumbuh pada kekuatan human biasanya menjadi menjadi high cost ya, karena biasanya orang membutuhkan biaya tinggi ya. Lalu marketing style ya, gaya pemasaran, pola pemasaran yang terjadi di lingkungan industri mereka seperti apa. Dan consolidation within the banks ya. Ini bahasa sekarangnya adalah kolaborasi bank. Dia bisa melakukan layanan tidak hanya kredit, tidak hanya tabungan, tidak hanya jasa keuangan transfer, tapi juga sekarang sudah hybrid product ya. Dia bisa melayani berbagai kebutuhan keuangan dari mulai pembayaran payment, kemudian juga dia bisa melayani sebagai agent ya dari insurance, bisa melayani agents dari aktivitas keuangan lain, menjadi sangat menentukan ya seseorang ketika akan memilih bank apa yang akan dijadikan sebagai akun dalam transaksi mereka. Tentunya akun yang kemudian bisa super atau multi user ya, multi use ya. Jadi multi channels gitu ya, yang banyak sekali channel yang bisa menghubungkan kita dengan berbagai market yang ada. Oke, saudara sekalian, ketika kita menyusun suatu marketing plans yang ini sebagai contoh adalah case-nya financial institution, maka kita perlu menyusun competitor analysis ya, kita perlu menganalisis siapa saja pesaing gitu. Nah, untuk bisa menganalisis pesaing, maka kita tahap demi tahap data dan dokumen yang kita miliki kita kelompokkan, dan kalau belum ada kita coba gali dari berbagai sumber. Yang pertama adalah market share, ya market share. Market share dari kita sendiri berapa, lalu pesaing menguasai berapa persen dari market share yang ada. Kemudian financial position, ya financial position, posisi keuangannya seperti apa, kinerja keuangannya bagaimana, para pesaing kita apakah lebih baik dari kita atau lebih rendah dibandingkan kita. Kalau misalnya lebih baik, berarti kita harus berupaya keras untuk bisa memperbaiki kinerja kita sehingga bisa berkompetisi dengan mereka, gitu ya. Kalau misalnya para kompetitor ada di bawah, maka kita bisa mencoba untuk masuki ke niche market atau masuk menjadi market leader, ya. Lalu reputation, ya reputation, bagaimana reputasi para pemasok dan para creditors. Nah, ini kita misalnya kalau bicara di financial institution, misalnya ada bank BCA misalnya, ya bank BCA misalnya. Itu orang yang naruh di bank BCA itu dananya kadang tidak melihat ya berapa interest rate-nya. Tapi yang dilihat adalah kemudahannya, kemudahan dalam bertransaksi, kemudahan dalam
dalam ya menggunakan dana, menarik dana gitu ya, dan kemudahan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Ya karena di situ ada reputasi dan begitu sangat menjadi salah satu value proposition dari bank yang bersangkutan dibandingkan dengan para kompetitornya. Berikutnya adalah composition of the client. Bagaimana kita bisa juga memetakan portofolio dari customer, ya. Misalnya gini, customer itu kan biasanya terbagi-bagi, ya, dalam kelompok atau klasifikasi itu yang bisa didasarkan pada pekerjaan, pada profesi, gitu ya. Habis tinggal Pada hal-hal tertentu. di toko itu, iya. Iya, ada yang di jalan ya. 30, 28. 28. Yang sana 30. Yap. Yap. Halo Mas Taufik. Ini yang sedang kuliah siapa aja ya? Ya, kadang dibuka tapi nggak dilihat. Silvi ada, Pak. Gitu ya, Mas. Hadir, Pak, hadir. Hadir ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Pak. Hadir, Pak. Sedikit hadir, Pak. Ya, Pak, hadir. Hadir, Pak. Boleh. Hadir, Pak. Silvi ada. Hadir, Pak. Terima kasih. Hadir, Pak. Oke, ini ke record nggak ya?